Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara sahabat yang setia menonton video-video saya, dan saya percaya itu bisa menjadi berkat bagi semua saudara. Hari ini kita bertemu lagi dengan satu program khusus atau topik khusus. Kita akan membahas dalam 1-2 sesi ini tentang misi. Secara khusus kita akan membahas dengan judul Missio Dei, atau kata lainnya misinya Allah. Kita akan melihat Missio Dei atau misinya Allah ini dalam beberapa sesi sebagaimana yang saya katakan tadi. Kita akan melihat dalam hakikat dan panggilan Allah sendiri. Yang pertama, apa itu misi dan mengapa kita harus melakukan misi? Ya, sesungguhnya topik ini bukanlah topik yang asing bagi kita, khususnya bagi kekristenan, karena semua kita bisa berkata bahwa kita telah melakukan misi. Tetapi pertanyaannya lagi-lagi, apa itu misi dan mengapa saudara dan saya melakukan misi, itu perlu kita jawab. Tentu berdasarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kita membahas apa itu misi dalam pandangan umum. Misi itu bisa dipahami dalam 2 sisi. Ya, misi dianggap atau dipandang sebagai pelayanan rohani yang menjabarkan tiap pelayanan-pelayanan dalam pelayanan rohani yang dilakukan oleh orang Kristen secara pribadi maupun komunitas. Mereka menekankan bahwa misi itu adalah bentuk-bentuk pelayanan rohani. Juga pandangan yang lain ada yang berkata misi sesungguhnya adalah pelayanan yang berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial. Jadi ada 2 pandangan, atau lebih tegasnya ada 2 ekstrim yang menekankan satu pelayanan rohani atau hal-hal yang hanya bersifat rohani. Tetapi ada yang menekankan pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Tentu untuk melihat keseimbangan kedua pandangan ini, maka kita harus melihat apa sih misi menurut Alkitab. Ini yang harus kita lihat dalam bagian ini. Misalnya, pertama, misi sebagai pelayanan rohani, ya, itu masih perlu kita pertanyakan, perlu kita kaji. Misi itu dilihat sebagai penginjilan, misalnya ya, KKR, ya, kemudian pelayanan-pelayanan, kesembuhan ilahi, ya, mission trip, ya. Misi terfokus kepada penginjilan dan pekabaran Injil secara verbal. Segala aktivitas lain menurut pandangan yang menekankan misi sebagai pelayanan rohani itu hanya merupakan satu cara atau jembatan atau batu loncatan untuk bagaimana melaksanakan misi, khususnya dalam hal ini penginjilan. Ini yang kita lihat misi dalam arti pelayanan rohani. Kemudian pandangan yang kedua itu misi merupakan satu tindakan konkret dari kelompok pribadi, ya, atau juga mungkin gereja-gereja Tuhan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial.
Sehingga kita lihat di situ ada penyuluhan, ya, ada bakti sosial, ada pemberian bantuan, ada kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Ini misi sebagai kesejahteraan sosial sebagai tujuan utamanya. Nah, kalau kita bercermin dari Alkitab apa itu misi, di dalam Alkitab ada satu kata yang menjelaskan misi yang berasal dari bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani. Kata itu adalah salah, ya. Salah itu berarti mengutus atau dia mengutus, ya. Itu bisa kita lihat misalnya dalam Keluaran pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-10. Di sana dikatakan Keluaran 3 ayat 10, ya, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Kemudian juga ayat yang ke-13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Kita perhatikan ada kata mengutus. Kalau kita lanjutkan dengan ayat-ayat yang cukup banyak dalam PL, mengutus dari kata salah. Sesungguhnya konsistensi ini juga kelihatan secara terus-menerus di dalam Perjanjian Baru juga dipakai kata apostelo, mengutus. Itu bisa kita lihat misalnya dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dari PL maupun PB, ya, maka kita dapat menyimpulkan secara singkat, ternyata misi itu selalu bersifat keluar. Jadi mengutus itu bersifat keluar. Itu yang kita lihat. Nah, kalau kita memperhatikan lebih jauh lagi, sesungguhnya misi di dalam Alkitab, ya, tidak dimulai dari satu tempat yang lain, ya, satu kondisi yang berbeda. Tapi kalau kita melihat sebelum Allah mengutus hamba-hambanya, maka sesungguhnya misi itu pertama-tama lahir dan nampak dengan jelas di dalam hati Allah. Artinya, Allah sendiri mengutus dirinya, dan inilah yang menjadi model atau teladan misi. Mengapa kita katakan misi itu adalah misinya Allah? Karena pertama-tama, Allah sendiri dalam inisiatif yang tentu didorong oleh hasrat dan kasihnya, dia keluar, dia melihat kondisi manusia yang berdosa, dan dia berkata misalnya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 9, di manakah engkau? Jadi Allah itu sendiri menjadi misionaris yang pertama di dalam Alkitab, khususnya kalau kita memperhatikan kitab Kejadian. Ini yang menjadi pelajaran yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita. Ya, kalau demikian, apakah misi itu? Maka sangat jelas, misi itu tidak pernah berorientasi pada diri sendiri karena sifatnya keluar, tidak pernah berorientasi pada gereja sendiri, kelompok sendiri, tetapi selalu berfokus keluar kepada orang lain dan atau kepentingan orang lain. Ia dimulai dari Allah, ya, dari Allah yang mendengar rintihan manusia, atau kalau kita lebih mundur lagi, Allah yang menemukan manusia yang dikasihinya hidup dalam dosa dan mencoba bersembunyi dari hadiratnya. Kemudian Allah mendengar. Itu kita bisa baca dalam Keluaran pasal 2 ayat yang ke-24 misalnya. Di sana sangat jelas dikatakan Allah mendengar mereka mengerang,
Lalu ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Kemudian Allah mendengar, Allah memperhatikan. Keluaran 2 ayat yang ke-25. Maka Allah melihat orang itu dan Allah memperhatikan mereka. Kemudian yang kita baca tadi, setelah Allah mendengar, Allah memperhatikan, lalu Allah mengutus dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-10. Ya. Nah, kalau kita perhatikan itulah yang menjadi landasan misi dalam perjanjian lama. Allah itu sebagai model, ya. Kemudian ia sendiri yang mendengar, ya, memperhatikan, kemudian dia yang mengutus. Jadi inisiator misi dalam perjanjian lama sangat jelas adalah Allah sendiri. Kemudian setelah kita melandaskan misi kepada pribadi Allah dan apa yang dilakukan oleh Allah, maka kita coba lihat sekarang misi dalam sejarah mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Kalau kita memperhatikan misalnya yang pertama, ya, janji kepada Abraham. Allah memanggil Abraham kemudian mengutus, ya. Dia diutus Tuhan dengan janji. Dia akan memperoleh tanah atau negeri, ya. Kemudian dia akan memperoleh keturunan, ya. Kemudian dia akan menjadi berkat. Saudara perhatikan. Namun pengutusan Tuhan kepada Abraham tidaklah semudah kita membalik telapak tangan. Mengapa saya katakan? Kalau kita lihat konteks Abraham yang sungguh-sungguh mendapat panggilan dan pengutusan Tuhan dari satu dunia yang berbeda sama sekali, maka kita lihat janji mengenai negeri misalnya. Ya, kita bisa lihat janji mengenai negeri seperti yang saya katakan. Faktanya Abraham tidak secara otomatis menerima apa yang dijanjikan oleh Allah. Ada satu proses, ada satu pembentukan Allah kepada Abraham, di mana dikatakan janji mengenai negeri, tapi Abraham sendiri menjadi pendatang di satu negeri dan dia harus tidak boleh menetap, kemudian dia harus berpindah-pindah tempat. Itu misalnya bisa kita lihat dalam Kejadian 23 ayat 15 sampai 18. Kemudian janji keturunan. Ini juga sesuatu yang sangat luar biasa karena kondisi Abraham secara manusia bersama dengan istrinya sangat jelas. Alkitab katakan yang pertama, mereka sudah tua. Ya. Mereka sudah tua. Ya, paling tidak usia Abram dengan Sarai itu kurang lebih bedanya kurang lebih 25 tahun. Ya. Sehingga kita melihat di sana tidak mungkin mereka akan memiliki keturunan dengan kondisi usia yang sudah lanjut. Ya. Kemudian dikatakan sangat jelas, dikatakan oleh Alkitab bahwa Sarah istrinya itu mandul. Namun kita perhatikan di sini, Allah memanggil, Allah yang mengutus. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita memperhatikan misalnya janji menjadi berkat. Itu memang menjadi satu kenyataan yang luar biasa. Berkat yang dimaksudkan tidak hanya berorientasi pada segala harta benda yang dimiliki oleh Abraham, tapi berkat yang sesungguhnya. Itu adalah berkat ilahi yang akan terus menjadi disalurkan sampai kepada kita hari ini. Meskipun kita harus lihat, janji seringkali secara kasat mata tidak sesuai dengan kenyataan. Saya katakan secara kasat mata. Jadi kita tidak langsung serta-merta bisa melihat semua pemenuhan janji itu dalam konteks Abraham maupun keluarganya. Ini kita bisa melihat, ya. Kemudian kalau kita lanjutkan misalnya apa yang kita lihat ini, ya, kita lihat memang panggilan Abraham itu sangat sungguh luar biasa, ya. Kalau kita melihat Abraham justru dipanggil dari satu dunia yang gelap yang bernama Ur-Kasdim. Kita bisa melihat konteks Ur-Kasdim pada waktu itu yang dipenuhi dengan penyembahan berhala.
Itulah yang dikatakan dalam misalnya salah satu ayat Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Pilihlah hari ini kepada siapa kamu beribadah. Kepada Allah atau kepada Allah-Allah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat. Artinya konteks penyembahan berhala. Itulah konteks. Maka kita lihat. Jadi panggilan dan pengutusan seorang praktisi misi atau seorang misionaris sesungguhnya dimulai dari kasih karunia Tuhan. Ya, dia harus pertama-tama bertindak menyelamatkan seseorang itu, mengeluarkannya dari negeri yang pekat dan kelam, kemudian memperlengkapi dan mengutus. Itu yang kita lihat. Kalau kita lihat misalnya secara kronologis, Allah memanggil dari Ur Kasdim. Kemudian ada masa antara, kemudian masuk ke Haran. Dan dari sana juga dia meneruskan sampai kepada tujuan yang Allah kehendaki. Itulah negeri Kanaan. Dengan demikian, ini salah satu contoh misi Allah dalam sejarah. Kita juga bisa melihat yang kedua, contoh yang kedua. Misalnya kita lihat biografi seorang yang bernama Yusuf. Ya, Yusuf itu juga menjadi figur atau profilnya menjadi profil seorang misionaris yang dalam konteks kemanusiaannya, pertama sekali dia tidak mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Yusuf yang diasuh dalam satu pola kehidupan keluarga yang kurang baik, tanda kutip. Mengapa saya katakan kurang baik? Karena Yusuf ini mendapat satu perlakuan istimewa, satu ketidakseimbangan dalam pemberian kasih, ya, dari orang tuanya. Kita bisa melihat di situ, ya, dari Yakub, ya. Kemudian kita melihat dia harus mengalami berbagai tantangan sampai kepada dia mengerti, ya. Misalnya kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melalui melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara satu bangsa yang besar. Ya. Untuk sampai ke titik ini, Yusuf harus melalui lubang sumur. Yusuf harus melalui rumah Potifar. Yusuf harus melalui penjara. Dan pada akhirnya Yusuf berada pada puncak kejayaan. Dan inilah cara Tuhan memakai Yusuf menjadi berkat. Apa yang dijanjikan kepada Abraham, mulai kita lihat dalam titik terangnya dalam konteks Yusuf. Secara pribadi, kita melihat betul-betul Yusuf mengalami apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kemudian yang berikutnya juga misalnya, ketika bangsa Israel sudah berada dalam perbudakan selama 430 tahun kurang lebih, Alkitab katakan seperti itu, maka ya seperti yang saya bacakan tadi, bangsa Israel itu berteriak mengerang, menangis di hadapan Tuhan, dan Tuhan mendengar. Tuhan melihat, lalu dia mempersiapkan seorang yang bernama Musa. Itu kita bisa lihat dalam Keluaran 3 ayat 10 tadi. Dengan cara Tuhan yang ajaib, seorang misionaris yang besar, bahkan mungkin yang terbesar dalam Alkitab itu, dipersiapkan Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Bahkan ketika kita lihat, ya, dia mengalami mukjizat demi mukjizat dari Tuhan. Seorang musuh besar yang seharusnya membinasakan dirinya justru dipakai Tuhan. Itulah putri Firaun dan keluarga besar Firaun untuk mempersiapkan dia di tanah Mesir dengan semua pendidikan yang luar biasa memadai selama 40 tahun. Tetapi kemudian dalam kedaulatan Tuhan, dalam
persiapan yang Tuhan buat Musa, dia kemudian dipersiapkan selama 40 tahun di padang Median. Ya, dari seorang pangeran kemudian dia menjadi seorang gembala. Kemudian kemudian kita lihat sesudah berusia 80 tahun dia diutus Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Meskipun kita tidak meniadakan bahwa dalam konteks pengutusan itu ada negosiasi, ada tawar-menawar, ada dalih-dalih yang diucapkan oleh Musa. Secara manusia itu bisa dapat diterima. Karena dia mengerti benar siapa bangsa yang akan dipimpinnya. Ya, sehingga dalam pengutusan itu memang kelihatan ada ketidakpercayaan Musa. Ketika dia berkata, siapakah aku ini? Ini kerendahan hati atau pembangkangan atau ketidakpercayaan? Saudara silakan, ya, putuskan sendiri. Ya, kemudian akhirnya Tuhan yang sudah berinisiatif memanggil dia itu kemudian meneguhkan melalui tanda-tanda yang luar biasa. Bahkan tanda-tanda yang akan nanti dilakukan oleh Musa terlebih dahulu dialaminya. Misalnya tongkat menjadi ular, tangannya kena kusta, kemudian air menjadi darah. Ini profil mini atau salah satu bentuk yang kemudian nanti juga akan terjadi, di mana dia melakukan mujizat-mujizat yang lebih besar dari situ. Nah, tetapi pada akhirnya kita lihat Musa menjadi seorang misionaris yang diutus Tuhan menyelamatkan satu bangsa yang besar. Kepada bangsa inilah ya Tuhan menetapkan pilihannya yang telah pertama-tama dijanjikannya kepada Bapak Abraham. Kemudian misalnya, kalau kita melanjutkan misi dalam sejarah, kita juga bisa melihat seorang profil misionaris dalam Alkitab. Misalnya, contoh kita lihat Yeremia. Ya. Dan dari Yeremia, seorang misionaris hari-hari ini seharusnya ini menjadi cermin yang luar biasa. Karena Yeremia adalah seorang misionaris yang dipersiapkan Tuhan dengan satu pembentukan dan satu penderitaan yang luar biasa. Ya. Dia melalui berbagai penderitaan itu kita bisa melihat, ya. Dia mengalami persoalan penolakan baik dari teman-teman dekat dari keluarga, dimusuhi oleh teman-teman sekerja, dimusuhi oleh penguasa, dan satu kali dia berkata, dia seperti dimusuhi oleh Allah sendiri. Ini kita bisa melihat, ya. Kalau kita melihat satu keberhasilan misionaris dari jumlah orang yang dilayani kemudian berbalik kepada Tuhan, maka kita akan gagal melihat konteks Yeremia. Karena Yeremia kurang lebih melayani 40 tahun, tidak ada satu indikasi apapun yang kita bisa lihat menemukan ada seorang yang akhirnya sungguh-sungguh dan percaya kepada Yahweh pada waktu itu. Tapi seorang misionaris dalam konteks Yeremia adalah seorang yang tahan banting, seorang yang setia dan tetap percaya kepada Tuhan yang mengutusnya. Yang berikut, saudara, ada seorang nabi yang bernama Amos. Mengapa saya katakan ini juga adalah seorang misionaris? Ya, dia berasal dari Tekoa, pemungut buah ara dan peternak domba. Ya, dia bukan nabi dan bukan golongan nabi. Berasal dari kerajaan selatan, tetapi diutus Tuhan, ya, ke kerajaan utara. Ini bisa kita lihat. Seorang misionaris yang bernama Amos ini, dia orang, ya, jadi orang desa, orang biasa, orang yang sederhana, orang yang bekerja keras, seorang yang pemberani. Tapi ada hal yang luar biasa kita lihat dalam diri Amos. Dia betul-betul diperlengkapi dan betul-betul mengenal kebenaran firman Tuhan. Dia seorang yang taat dan perhatikan. Sesungguhnya misionaris dalam konteks Amos bukanlah seorang full-timer. Kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini dari kata nama Amos sendiri.
nampak bahwa seorang misionaris adalah seorang penanggung beban bagi umat Tuhan. Ya, ini yang bisa kita lihat. Satu lagi kalau kita memperhatikan dalam konteks PL, ada seorang yang bernama Yunus. Ya. Dan sangat jelas Yunus juga merupakan satu profil misionaris dalam Perjanjian Lama. Yunus memiliki panggilan Tuhan yang jelas. Ada firman Tuhan sebagai dasar panggilan. Ada pengutusan yang jelas. Ada alasan yang Tuhan berikan mengapa dia diutus. Ya. Kemana dia diutus? Itu sangat jelas. Tetapi lagi-lagi kita akan memperhatikan. Sebagaimana Musa pada awalnya, ya, Yunus pun juga memberikan respon. Tetapi tidak seperti respon yang dikehendaki Tuhan. Dia justru bangkit, ya, tetapi melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dia mencoba dengan usahanya, dia turun ke Yapo, dia mendapatkan sebuah kapal di sana, dia memiliki dana untuk membayar pelariannya, dia turun mencoba bersembunyi dari hadapan Tuhan, dan akhirnya kita lihat apa yang terjadi. Ini profil-profil misionaris dalam Perjanjian Lama. Kiranya uraian singkat pada sesi yang pertama ini bisa menolong semua Bapak Ibu, semua saudara, khususnya kita yang tergerak untuk melakukan pekerjaan Tuhan sebagai misionaris. Kiranya landasan firman Tuhan dalam Perjanjian Lama ini, nanti kita akan lanjutkan pada konteks-konteks yang lebih luas lagi, bisa memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati semua saudara sahabat dimanapun menyaksikan tayangan ini. Salut.